Di sini saya ingin bertanya tentang edukasi masa pubertas anak laki-laki saya ini, Bu. Walah, mari Ibu, saya antar dan saya panggilkan bidan dulu ya Ibu. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu. Baik, Bu. Mari Ibu, silakan masuk, saya antar. Ibu, silakan duduk dulu ya, saya panggil Ibu bidannya dulu. Baik, Ibu. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Gini nih Bu, saya kan udah ngajak anak saya. Nah, di sini saya ingin mengetahui tentang tanda pubertas pada anak saya yang laki-laki ini, Bu. Tolong dibantu ya Bu bidan. Ya, saya data dulu ya, Bu. Dengan nama siapa? Umurnya berapa ya, Bu? Dan alamatnya di mana? Jadi namanya Rizal Ibu, umurnya 15 tahun, terus alamatnya di Mojosongo Ibu. Baik, Ibu. Di sini anak Ibu masih SMP ya? Iya Ibu, kebetulan masih SMP. Oh iya. Jadi kan anak saya masih muda ya Bu, usianya terhitung masih 15 tahun. Jadi lebih ingin mengetahui tentang tanda-tanda pubertas pada anak saya yang laki-laki ini Bu. Mohon bantuannya ya. Oh baik, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang masa remaja. Iya Ibu. Kalau boleh tahu, apa aja sih perubahan yang sudah adik rasakan atau adik alami dalam tubuh adik yang sekarang ini? Ini Bu, suara saya itu jadi lebih besar gitu loh, terus tumbuh jakun. Betul ya, yang adik sebutkan itu merupakan seks sekunder pada laki-laki. Jadi itu merupakan hal yang sangat normal. Tetapi selain itu ada lagi nggak sih seperti suara yang berubah atau adiknya jadi berhubungan dengan lawan jenis? Tidak ada Bu, hanya itu. Nah, itu semua merupakan sesuatu hal yang sangat normal dan juga wajar. Tetapi ibu dan juga adik harus mengetahui bahwa memahami perubahan dalam perkembangan diri dan kesehatan seksual itu sangatlah penting. Mulai dari hubungan dengan keluarga, dengan teman, dan dengan teman-teman di sekolah itu perlu sekali untuk lebih diawasi ya Bu. Jadi karena perubahan ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Itu merupakan hal-hal yang sangat rentan karena seorang remaja itu biasanya menyukai hal-hal baru atau ingin mencoba hal-hal yang belum pernah dicobanya. Makanya ibu harus lebih waspada dan juga lebih memperhatikan anaknya. Nah, selain itu juga bisa dilihat Bu, di brosur ini bisa tertera banyak sekali perubahan seks sekunder pada laki-laki. Coba Ibu baca. Di dalam sini itu ada seperti pertumbuhan jakun, kemudian buah zakarnya semakin membesar, kemudian di bagian ketiak dan kemaluan itu munculnya rambut. Itu juga tertera di dalam brosur tersebut. Coba dibaca ya, Bu. Itu bisa Ibu baca dan Ibu pahami lagi. Kalau Ibu bawa pulang juga tidak apa-apa, Ibu. Baik Ibu, penjelasan yang Ibu jelaskan sudah cukup jelas. Saya izin pamit dulu ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Mari Ibu, saya antar keluar. Pulangnya lewat pintu sini ya Ibu. Kalau Ibu ada keluhan lagi tentang anaknya, bisa datang kembali ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Kita mulai dari pubertas ya. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Yang laki-laki seperti apa? Untuk remaja laki-laki, diantaranya kulit menjadi berminyak, bahu melebar, karakter suara berubah, otot berkembang, testis dan penis membesar, tumbuh bulu di ketiak, dada, wajah, juga pubis, dan mulai memproduksi sperma. Pada laki-laki dan perempuan juga terjadi perubahan, seperti kelenjar minyak pada wajah yang menyebabkan jerawat, perkembangan otak meningkat, dan tinggi badan bertumbuh. Lanjut ya,
Kalau laki-laki, yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu peristiwa keluarnya sperma saat tidur dan bermimpi melakukan aktivitas seksual. Mimpi basah sebetulnya salah satu cara alami mengeluarkan sperma. Mimpi basah normal kok, nggak perlu malu. Bicarakan kepada orang tuamu jika sudah mengalaminya, agar bisa didampingi dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan setelah mimpi basah, kamu harus mandi ya. Selama masa remaja sampai dewasa, penting untuk merawat organ reproduksi kita. Nah, ini tipsnya. Yuk kita baca bersama. Pada masa pubertas, ada juga loh yang berubah di dalam diri kita. Di antaranya, kesimpulannya, penting bagi remaja memahami masa pubertas agar kita dapat menjaga kebersihan, kesehatan, dan lebih menghargai tubuh. Sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan perilaku seksual beresiko dan tidak menikah di usia anak. Kita harus ingat ya, berbagai perubahan yang terjadi di tubuh dan diri kita itu hal yang normal. Kesehatan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat pada remaja. Mengapa remaja harus sehat? Remaja merupakan masa yang sangat berharga bila mereka berada dalam kondisi kesehatan fisik dan psikis serta pendidikan yang baik. Dalam siklus kehidupan, kesehatan dan gizi di masa remaja merupakan salah satu fase penting dalam membentuk status kesehatan dan gizi di fase berikutnya. Oleh karena itu, edukasi tentang gizi dan kesehatan pada remaja merupakan komponen penting. Apa saja pola hidup sehat pada remaja yang dibahas dalam video ini? Yang pertama yaitu pola makan, pola aktivitas, pola istirahat, penyalahgunaan nafsa, pola hidup bersih, dan kesehatan mental. Yang pertama kita akan membahas tentang pola makan pada remaja. Asupan gizi yang optimal baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan yang optimal pada remaja. Pola makan remaja perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Bagaimana gizi seimbang yang diperlukan remaja itu? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Dalam porsi gizi seimbang kita membagi satu piring makan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sepertiga dari setengah porsi adalah lauk dan 2/3-nya adalah makanan pokok, sedangkan setengah lagi 1/3 adalah buah dan 2/3-nya adalah sayur. Jangan lupa untuk mengkonsumsi 8 gelas air putih sehari. Selain itu, remaja juga perlu untuk melakukan pengukuran berat badan secara rutin dengan mengukur indeks massa tubuh dengan cara berat badan per tinggi badan kuadrat, berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Pastikan indeks massa tubuh dalam kategori normal yaitu 18,5 hingga 25. Yang kedua yaitu pola aktivitas pada remaja. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi. WHO menyarankan anak usia 5 hingga 17 tahun untuk melakukan aktivitas fisik selama 60 menit per hari. Bisa diakumulasikan di mana kegiatan fisik dapat berupa kegiatan aerobik seperti jalan cepat, berlari, bersepeda, lompat tali, berenang setidaknya 3 kali seminggu. Apa saja manfaat aktivitas fisik pada remaja? Yang pertama, aktivitas fisik dapat mengimbangi energi yang masuk ke dalam tubuh yang berasal dari makanan yang dikonsumsi, sehingga menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan energi, dan hal ini dapat mencegah terjadinya kegemukan atau obesitas. Yang kedua, aktivitas fisik pada remaja juga dapat memperlancar sistem metabolisme tubuh, serta memperkuat otot dan kepadatan tulang. Yang ketiga, aktivitas fisik dapat memperlancar peredaran darah sehingga menurunnya resiko penyakit tidak menular, misalnya penyakit kardiovaskuler, diabetes, serta hipertensi. Yang ketiga yaitu pola istirahat pada remaja. Pola istirahat dengan tidur yang nyenyak dapat memicu tubuh melepaskan hormon yang dapat mendukung pertumbuhan normal pada remaja. Hormon tersebut juga membantu memperbaiki sel-sel dan jaringan serta meningkatkan massa otot pada remaja. Remaja perlu tidur minimal 7-9 jam per hari. Yang keempat yaitu penyalahgunaan nafsa pada remaja. Nafsa yang terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya merupakan bahan, zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi fungsi tubuh manusia, terutama otak atau susunan saraf pusat yang menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Alkohol merupakan salah satu jenis nafsa. Konsumsi alkohol dalam jumlah berlebih dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan
adanya mutasi pada DNA, sehingga terjadi peradangan dan akhirnya memicu perubahan sel prakanker menjadi sel kanker. Yang kelima yaitu pola hidup bersih pada remaja. Pola hidup bersih dimulai dari diri sendiri karena kehidupan manusia pasti akan berinteraksi dengan berbagai elemen mulai dari lingkungan, manusia, hingga makanan. Pola hidup tidak bersih dapat membuat seseorang lebih rentan terkena penyakit. Apa saja pola hidup bersih yang dapat diterapkan pada remaja? Yang pertama yaitu mencuci tangan, menggosok gigi minimal 2 kali sehari, mandi minimal 2 kali sehari, potong kuku minimal 1 minggu sekali, dan jangan lupa untuk menggunakan toilet tertutup. Yang terakhir kita akan membahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental menunjukkan kemampuan diri seseorang untuk mengelola perasaan dan menghadapi kesulitan sehari-hari. Kesehatan mental akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan remaja. Oleh karena itu, penting sekali untuk memperhatikan kesehatan mental pada diri kita sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan kesehatan mental pada remaja terganggu yaitu adanya bullying, berupa kegiatan perundungan atau penindasan yang dilakukan dengan sengaja. Bullying terjadi dari beberapa jenis yaitu bullying secara verbal, relasional, fisik, seksual, dan cyberbullying. Mari kita hidup sehat karena dirimu sangat berharga.